sebelah kiri Romawi, sebelah kanan Persia. Yang sebelah kanan usianya sudah 1173 tahun, yang sebelah kiri usianya sudah 650 tahun. Bayangkan, yang sini sudah tua banget, hampir sampai ke ajalnya, yang di sini lagi muda-muda banget, lagi hot-hotnya. Paham ibu sekalian? Sedangkan yang di tengah ini baru 0 tahun. Literally, secara benar-benar ngomong, Rasul diapit oleh 2 raksasa dunia. Bisa dipahami? Raksasa sebelah kirinya adalah Persia, raksasa sebelah kanannya adalah Romawi. Tapi hebatnya coba kita lihat, Rasul nggak pernah takut sama Romawi dan Persia. Setelah muncul Rasul, baru direken oleh Romawi dan Persia. 1 Hijriah terjadi satu peristiwa yang sangat penting. Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Jadi Romawi dan Persia memutuskan, saya nggak tahan lagi dengan kamu selalu mengganggu saya juga emang tahan lihat kamu, emang kamu bagus apa, kita perang aja. Perang besar antara Romawi dan Persia, saking besarnya perang ini jadi pembicaraan trending topik pada saat itu, ibu sekalian. Ketika jadi trending topik pada saat itu, langsung kemudian didengarkan oleh para sahabat, maka sahabat tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasul, kira-kira yang menang Romawi atau Persia? Ini adalah sebuah dalil bahwa para sahabat sangat memperhatikan kondisi politik dunia pada saat itu. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada yang bilang pada Anda, politik itu nggak usah dipedulikan, yang penting kita sholat, dunia itu terlaknat dan seisinya. Enggak, para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu. Nanya pada Rasulullah SAW, siapa yang menang? Persia atau Romawi? Kayaknya Persia dia Rasulullah. Kenapa? Lebih berpengalaman. Kayaknya Romawi dia Rasulullah. Lah kenapa? Dia lebih semangat. Yang mana yang Rasul yang menang? Rasul diem aja, Rasul nggak menjawab. Karena Rasul nggak punya pengetahuan tentang semua itu. Yang jawab adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dengan pertempuran Romawi dan Persia? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Ghulibatir Rum fi atnal ard. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ghulibatir Rum fi atnal ard. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di atas muka bumi. Fi atnal ard. Ada yang bilang bahwa dalam waktu dekat orang-orang Romawi akan kalah. Tapi ada yang menarik, ternyata Romawi itu dihabisi sama Persia di Laut Mati, tempat paling rendah di atas muka bumi. Begitu akuratnya Al-Quran. Jadi Ghulibatir Rum fi atnal ard, akan dikalahkan orang-orang Romawi oleh orang-orang Persia fi atnal ard. Tapi tidak selesai sampai di sana. Perhatikan, wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi mereka setelah dikalahkan sayaghlibun, akan hidup kembali atau akan menang kembali melawan Persia setelah fi bid'i sinin. Perhatikan, fi bid'i sinin. Bid'i ini dalam bahasa Arab adalah hitungan antara 1 sampai 9. Jadi kata Allah, Romawi akan dikalahkan. Setelah dikalahkan Romawi, akan menang kembali mereka melawan Persia, kata Allah, dalam waktu 1 sampai 9 tahun lagi. Jelas sampai di sini? Nggak mungkin lebih daripada itu. Kira-kira kalau Allah yang bilang betul atau betul? Betul. 7 tahun berselang daripada ayat ini turun tahun 622, 7 tahun berselang daripada tahun itu, langsung kemudian ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Tanpa diduga, tanpa diprediksi oleh siapapun, sebagaimana nggak ada orang yang prediksi Brazil kalah lawan Belgia, Bapak-Ibu sekalian, nggak ada yang prediksi sama sekali, atau nggak ada yang prediksi Jerman kalah lawan siapa tuh, Korea Selatan gitu kan ya. Nggak diprediksi semua, tiba-tiba muncul satu pahlawan hebat di tengah-tengah orang-orang Romawi. Dia menyatukan seluruh kekuatan orang-orang Romawi, muncul menjadi pemimpin yang sangat luar biasa hebat, dan kehebatan dia diakui oleh musuh-musuhnya. Dia ambil balik seluruh wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Dia memenangkan pertempuran itu tanpa kemudian orang menyangka. Orang-orang mengenalnya sebagai The Great Heracles. The Great Heracles, namanya Heraklius yang hebat, Heraklius yang agung. Heraklius dilukiskan membawa salib suci yang direbutnya kembali daripada orang-orang Persia, karena orang Persia pernah mengambil salib yang dianggap oleh mereka tempat penyaliban Yesus. Dibawa kembali salib suci ini, kemudian diarak pergi ke kota Yerusalem dengan arak-arakan yang sangat luar biasa, perayaan kemenangan yang hebat sekali. Setelah dia sampai ke Yerusalem, dia kemudian menancapkan salib suci ini di depan gereja Makam Kudus yang sampai sekarang masih ada di situ salibnya. Kemudian dia berdoa di bawah salib itu, dan dikisahkan oleh sebuah sejarawan, ketika dia selesai berdoa, ada seorang kemudian tentaranya ngasih, mohon maaf Paduka Raja, ini ada surat yang kami nggak ngerti sama sekali dalam bahasa Arab. Ya, sekalian. Ternyata ngapain dia tahun 629? Dia dapat surat dalam bahasa Arab tertanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi Rasul kita tuh dulu keren. Sudah korespondensi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Wow, sekalian. Bukan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jelas sampai di sini? Oke, baik, sekalian. Kalau gitu kita lihat.
Ternyata yang dikirimin surat bukan hanya Heraklius, tapi yang dikirimin surat juga adalah Raja Persia yang sudah kalah tadi. Namanya adalah Kisra. Kisra itu dikirimkan kemudian surat juga, dan suratnya kayak begini. Masya Allah, ini suratnya sampai sekarang masih ada. Tulisan tangan Rasul ya, tulisan tangan Rasul Ustaz? Bukan. Rasul nggak bisa nulis. Kan ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Yang nulis siapa? Wallahu a'lam. Ada kemungkinan bisa jadi Ali bin Abu Thalib atau kemudian Zaid bin Harithah yang menuliskan kemudian surat Rasulullah SAW. Nah, bagaimana bunyi suratnya? Gak usah baca di atasnya, saya juga gak paham. Nah, kenapa bahasa Arab zaman dulu gak seperti bahasa Arab zaman sekarang? Saya sering pergi ke museum, lihat Quran zaman dulu, ini surat apa gitu kan ya. Jadi kita gak paham. Jadi intinya kalau misalnya di bawahnya, nah yang ini, yang warna hitam, ini stempel Rasulullah. Stempel Rasulullah, tulisannya apa? Di bawahnya Muhammad, di tengahnya Rasul, di atasnya Allah. Bacanya Muhammad Rasul, bukan Allah Rasul Muhammad ya, jelas ya. Lah kenapa tulisnya di bawahnya Rasul, tengahnya adalah Muhammad, atasnya adalah Allah? Itu adalah aturan kaligrafi. Allah itu ditaruhnya di atas. Itu adalah etis dalam seni. Nah ini adalah kemudian khatamnya Rasulullah, apa namanya, segelnya Rasulullah, yang sekarang ISIS pakai jadi bendera dia. Jadi Anda boleh jadi nggak suka ISIS, Anda boleh jadi nggak suka, tapi jangan ijek-ijek benderanya, karena yang benderanya itu adalah khatamnya Rasulullah, jelas ya. Jadi kalau gitu saya jelaskan dulu apa isinya. Ini adalah kemudian nas risalatu Rasulillah. Inilah kemudian nas daripada kemudian surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Kisra Malikul Faris. Yaitu adalah kemudian kepada Kisra, pemimpinnya Persia. Bagaimana kemudian artinya? Nih, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra Azimul Faris. Sesungguhnya ini adalah surat yang dikirimkan oleh Muhammad, Nabi Allah, kepada Kisra, pemimpin Persia. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau Anda mau ngasih salam terus ada orang non-muslim, boleh pakai begini. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan nggak boleh mendoakan selamat pada orang yang bukan muslim. Wa amana billahi wa rasulihi wa syahadu an la ilaha illallah. Maka engkau kami perintahkan untuk bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa wahdah satu-satunya dia, la syarikalah, tidak ada yang seserikat dengan dia, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wad'uka bidda'illah. Dan kami menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafah. Dan saya adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, li'unzira man kana hayyan, untuk memperingatkan kepada siapapun yang masih hidup, wa yuhiqqul qaul, dan membenarkan perkataan alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Yang paling penting yang di bawah ini. Ini yang paling penting. Fa aslim taslam. Anda nggak baca yang atasnya nggak ada masalah. Yang paling penting yang di bawah. Fa aslim taslam. Kata Rasul, berislamlah Anda selamat. Fa aslim taslam. Fa in abaita, kalau engkau menolak saya, kalau engkau menolak untuk berislam, fa inna ithmal majusi alaik, maka engkau menanggung seluruh dosa orang-orang Persia. Pertanyaan saya, ini surat rayuan atau surat ancaman? Surat peringatan atau surat ancaman? Dua-duanya, peringatan sekaligus ancaman. Dan ini suratnya ketika dapat sama kemudian didapat oleh Kisra Persia, langsung dirobek. Lah kenapa? Kurang ajar, kata dia. Lah kenapa kurang ajar? Baru sekalian, namanya bawahan. Kalau ngirim surat kepada atasan, biasanya disebut atasannya dulu atau bawahnya dulu. Kepada bapak yang terhormat, kepala bagian yang hebat sekali, tiada taranya, kegantengannya, terkenal seantero dunia, kan katanya, dari saya, hambamu, bawahanmu yang sangat baik hati juga, kami mau minjem duit, kan gitu kan ya misalnya. Surat-surat kan begitu kan ya. Pertama disebutkan lu kepada siapa, dan lengkap dengan pangkat-pangkatnya untuk menghormati dia. Dari siapa yang sangat lemah ini, fakir, nggak punya apa-apa, baru tujuannya. Saya mau minta libur, misalnya gitu kan ya. Lalu kemudian ini etika surat. Tapi ini sangat sekali nggak etika menurut orang-orang Persia. Lah kenapa? Yang dikirim itu namanya Syahansyah. Julukannya Syahansyah, raja di atas raja, Pak. Bayangkan, jadi dia tuh sudah raja di atas raja pula. Lalu kemudian dia tuh menaklukkan banyak tempat. Walaupun baru kalah tapi pasukannya masih banyak, masih luas kemudian seluruh wilayahnya. Tapi dikirim oleh min Muhammad, saya Muhammad, kepada Kisra. Itu dari kayak atasan pada bawahan, paham ibu sekalian. Maka dia nggak mau langsung dirobek-robek. Setelah dirobek-robek, utusannya mau diancam bunuh. Utusannya Rasul mau diancam bunuh, utusannya lari, lalu kemudian bawa kuda, lalu kemudian lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suratmu dirobek-robek sama Raja Persia.
Apa kata Rasulullah? Masqallahu fi mulki. Maka Allah akan merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek merobek-robek surat dari saya. Kira-kira kalau Rasul sudah ngomong begitu kejadian atau tidak? Wah, hati-hati. Nggak sampai 20 tahun ibu-ibu sekalian, nggak sampai 20 tahun seluruh wilayah 7,4 juta kilometer persegi itu masuk dalam wilayah Islam. Mau ibu sekalian? 7,4 juta kilometer masuk dalam wilayah Islam oleh satu orang pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas sama Khalid bin Walid. Itu ditaklukkan habis seluruh Persia. Jadi negara yang benar itu berkembang, ibu sekalian. Itu benar kayak Islam pada waktu itu. Kalau negara kita kira-kira berkembang atau berkurang? Nah, itu contoh negara nggak serius banget, ibu sekalian. Saya nggak ngomong siapa-siapa gitu. Nah, lalu kemudian dikirim juga surat kepada Raja Romawi yang tadi saya bilang setelah dia berdoa di bawah salib tadi dia mendapatkan, nah ini surat buat dia, aslim taslam, sama kalau kamu mau masuk Islam taslam, kamu akan selamat, ajroka bimarrotain, dan engkau akan diganjar oleh Allah dengan 2 kali ganjaran. Apa ganjaran duanya? 1 beriman pada Isa, 2 beriman pada Muhammad. Ayo masuk Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka sesungguhnya kamu akan tanggung dosa orang-orang Romawi. Ini peringatan atau ancaman? Peringatan atau ancaman? Dua-duanya. Tapi Raja Romawi Heraklius itu masih muda dan benar-benar berpendidikan. Nggak langsung dirobek. Dia bilang, ini dari siapa mas? Dari Muhammad. Muhammad itu siapa? Orang yang ngaku nabi di daerah Timur Tengah. Langsung dek dia, lalu dia bilang, coba cari tahu tentang Muhammad. Karena dek langsung. Kenapa? Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia mempelajari kitab banyak sekali, dia sangat dekat dengan orang Yahudi. Dia mempelajari banyak sekali tentang nabi-nabi akhir zaman. Jadi kalau zaman sekarang orang sering dengar pengajiannya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tentang akhir zaman gitu kan ya, antum takut gak keluar rumah? Takut gitu, kayaknya ini mau kiamat sebentar lagi. Nah, zaman dulu pembahasannya bukan Ustadz Zulkifli, karena Ustadz Zulkifli belum ada. Nah, dulu pembahasannya tentang Nabi akhir zaman. Jadi mereka sangat hafal tentang Nabi. Langsung dipanggilkan, cariin saya orang Arab, saya mau tahu tentang siapa Muhammad. Maka kemudian dicarilah seluruh dicarilah di seluruh Yerusalem yang waktu itu namanya Ilia Capitolina. Jadi kapital Ilia. Ilia itu dicari seluruhnya orang-orang di situ, dan Anda bisa menemukan nanti kisah ini di dalam Sahih Bukhari di bab paling awal tentang bagaimana kemudian dicarinya orang ini dapat orang Arab, pas pula dapat tetangganya Rasulullah, pas pula keluarganya Rasulullah, pas pula bangsawan Quraisy namanya Abu Sufyan. Kenal. Abu Sufyan datang kepada Heraklius, dihadap-hadapan pada Heraklius, dan mereka berbincang-bincang antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, perbincangan ini panjang sekali. Anda bisa baca di Sahih Bukhari, silakan. Jadi saya nggak ngarang, ya. Jadi bagaimana kemudian percakapan mereka? Ditanya, bagaimana Muhammad? Dia begini. Bagaimana nasabnya? Nasabnya begini. Bagaimana bentuk fisiknya? Bentuk fisiknya begini. Bagaimana dia berantem dengan Anda? Kadang dia menang, kadang kami menang. Bagaimana tentang pengikutnya? Begini. Bagaimana akhlaknya? Begini. Panjang banget. Setelah kemudian mendengarkan seluruh tentang itu, Heraklius terdiam, kemudian dia bilang begini, orang ini nabi. Jelas? Orang ini nabi. Dan kalau andaikan Anda bilang itu semuanya benar, maka sebentar lagi kekuasaan orang ini akan sampai di depan kaki saya. Dan kalau saya ada di depan dia sekarang, maka saya akan ambil kakinya dan akan saya cium kakinya. Kemudian Heraklius bilang begini pada seluruh orang-orangnya, keluarkan orang-orang Arab ini sekarang, masukkan orang-orang saya. Seluruh kemudian punggawa-punggawanya berkumpul di situ, seluruh jenderal-jenderal berkumpul di situ, lalu kemudian ditanya sama Heraklius, menurut Anda semua, gimana kalau kita masuk Islam aja? Gila! Itu stres. Heraklius bilang gini, gak jadi, saya cuma bercanda aja. Dia test in the water, karena nggak jadi, nggak ada yang mau, lalu kemudian dia bilang, kembalikan suratnya kepada Muhammad, beritahu kami nggak akan masuk Islam. Jelas sampai di sini, dia menolak masuk Islam. Nah, setelah kemudian dia menolak masuk Islam, ibu sekalian, ternyata Islam itu berlanjut menguasai kemudian setiap wilayah demi wilayah. Heraklius berakhir dengan sangat mengerikan sekali. Jadi kalau Anda nanti baca tentang Heraklius, akhir hidupnya ngeri. Lah kenapa menolak Rasulullah SAW? Lah kalau Persia lebih ngeri lagi akhir hidupnya. Nah, baru kemudian kaum muslimin menguasai seluruh wilayah sampai akhirnya menguasai wilayah bagian Romawi, dan tamatlah Romawi pada saat itu pada tahun 1453. Cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Jelas sampai di sini teman sekalian? Masya Allah, lihat wilayah Islam cuma segini doang, Madinah seperti doang nih, cuma setitik doang, langsung jadi wilayah sebesar ini dalam waktu kurang daripada 100 tahun teman sekalian.